Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang materi keseimbangan kimia. Menurut asas Le-Chatelier, jika suatu sistem keseimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka keseimbangan akan bergeser, sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai keseimbangan kembali. Asas ini menurut Henry Louis Le-Chatelier, ahli kimia Prancis pada tahun 1888. Faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia, yang pertama yaitu konsentrasi, kedua volume atau tekanan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalisator. Pertama, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan kimia. Jika dalam keseimbangan, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat yang diperbesar. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang diperkecil. Contoh reaksinya yaitu CO2 ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Apabila konsentrasi CO2 ditambahkan, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah yang berlawanan. Nah, apabila konsentrasi CO2 dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah zat yang diperkecil. Selanjutnya, pengaruh volume atau tekanan terhadap pergeseran keseimbangan kimia. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, artinya volumenya diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang lebih besar. Catatannya di sini adalah pada sistem keseimbangan di mana jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, maka perubahan tekanan atau volume tidak menggeser letak keseimbangan. Contoh reaksinya, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Apabila tekanan diperbesar, artinya volume diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, di sini pada reaksi, koefisien di sebelah kanan jumlahnya adalah 2 dan koefisien reaksi di sebelah kiri adalah 4. Nah, maka keseimbangan bergeser ke kanan atau ke arah produk atau ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, bagaimana jika tekanannya yang diperkecil, artinya volume diperbesar? Nah, maka keseimbangannya akan bergeser ke kiri atau ke arah koefisien yang lebih besar atau ke arah reaktan. Selanjutnya adalah pengaruh suhu terhadap pergeseran keseimbangan kimia. Bila pada sistem keseimbangan suhu dinaikkan, maka keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. Dan bila pada sistem keseimbangan suhu diturunkan, maka keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Catatannya, jika delta H bernilai positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat eksoterm. Dan jika delta H bernilai negatif, maka reaksi ke arah produk bersifat eksoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat endoterm.
Nah, pada contoh reaksi, di sini delta H-nya bernilai negatif. Maka, reaksi ke arah produk bersifat eksoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat endoterm. Bagaimana jika suhunya diperbesar? Maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri atau ke endoterm. Nah, sebaliknya, bagaimana jika suhunya diperkecil? Maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan atau eksoterm. Pengaruh selanjutnya yaitu katalisator. Pengaruh katalisator terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Katalisator berfungsi mempercepat tercapainya kesetimbangan dengan cara mempercepat reaksi maju dan reaksi balik sama besar. Katalisator hanya mampu mempercepat reaksi, tetapi tidak dapat membuat reaksi. Jadi, keadaan katalisator tidak akan mengubah tetapan kesetimbangan dan juga tidak akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Contoh kesetimbangan dalam industri yang pertama yaitu pada pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch dan yang kedua pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Oke, silakan disimak baik-baik video animasi praktikum berikut. Percobaan pertama, FeCl3 ditambah dengan KSCN menghasilkan FeSCnCl2 ditambah KCl. Nah, reaksi kesetimbangannya yaitu Fe3+ tambah SCN- menghasilkan FeSCN2+. Di sini larutan FeCl3 berwarna coklat dan larutan KSCN tidak berwarna. Dan larutan campuran antara FeCl3 ditambahkan dengan KSCN yang menghasilkan larutan FeSCN2+ menghasilkan warna merah pada larutannya. Nah, selanjutnya, untuk percobaan pertama, menambahkan 20 ml air ke dalam gelas kimia. Kemudian, ditambahkan FeCl3 dan KSCN masing-masing 1 tetes ke dalam gelas kimia yang berisi air tersebut. Nah, setelah ditambahkan terlihat reaksinya, terlihat warna dari larutannya yaitu berubah menjadi merah. Nah, terbentuknya larutan FeSCN2+. Kemudian, larutan yang telah dibuat tadi dibagi ke dalam 5 tabung reaksi, masing-masing 5 ml. Setelah kita masukkan, kemudian 5 tabung reaksi tadi diberi label tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Untuk tabung pertama, yaitu sebagai pembanding. Artinya di dalamnya adalah tabung yang berisi larutan FeSCN2+ itu sendiri. Nah, untuk yang tabung kedua, ditambahkan dengan KSCN. Jadi larutan FeSCN2+ tadi ditambahkan dengan KSCN. Nah, terlihat bahwa setelah ditambahkan dengan KSCN, larutannya warnanya bertambah lebih tua pada tabung 2. Ini merupakan pengaruh perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap tabung ketiga? Nah, pada tabung ketiga di sini kita tambahkan dengan FeCl3. Jadi larutan FeSCN2+ tadi kita tambahkan dengan FeCl3. Nah, setelah ditambahkan, tabung 3 warnanya berubah menjadi lebih tua. Ini pada tabung ketiga. Nah, pada tabung keempat, larutan FeSCN2+ ditambahkan dengan padatan Na2HPO4. Nah, setelah ditambahkan dengan padatan, warna larutan ternyata berubah menjadi memudar.
Selanjutnya pada tabung terakhir, yaitu pengaruh perubahan volume terhadap kesetimbangan, di mana larutan FeSCN2+ ditambahkan dengan air atau H2O. Setelah ditambahkan dengan air sebanyak 5 ml, maka warna larutan juga menjadi memudar. Nah, apabila kita praktikum di laboratorium yang asli, maka penampakan dari tabung reaksi, 5 tabung reaksi tadi seperti ini. Di mana tabung pertama adalah tabung pembanding, larutan FeSCN2+ itu sendiri. Kemudian tabung 2 setelah ditambahkan dengan KSCN, tabung 3 ditambahkan dengan FeCl3, tabung 4 ditambahkan dengan Na2HPO4, dan tabung 5 ditambahkan dengan air. Oke, itulah video praktikum sederhana melalui video pembelajaran. Silahkan mengerjakan LKPD-nya. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan pada guru. LKPD-nya dapat diakses di Google Classroom. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.